Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal atau ciri-ciri akan datangnya hari kiamat sudah banyak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sinyal-sinyal itu melalui Rasul-Nya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada umatnya keadaan menjelang tibanya hari akhir. Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini sampai akhir. Tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Sahabat, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keadaan fenomena akhir zaman. Salah satunya dikhususkan untuk para kaum perempuan, yaitu diantaranya populasi wanita lebih banyak dibanding pria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya khomer, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar menuturkan, secara tersurat bisa dikatakan bahwa banyaknya jumlah wanita dibanding laki-laki adalah satu tanda murni hari kiamat. Bukan disebabkan oleh satu faktor tertentu, akan tetapi pada akhir zaman Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk mengurangi jumlah kelahiran bayi laki-laki dan memperbanyak jumlah kelahiran bayi wanita. Juga dalam riwayat lain disebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat mengenai kapankah terjadinya hari kiamat, beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Rasul menyebutkan beberapa tanda hari akhir, yaitu seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan manusia saling bermegah-megahan dalam membangun. Beberapa hadis tersebut menggambarkan kepada kita mengenai keadaan kaum perempuan menjelang hari akhir. Lalu, yang menjadi pertanyaan, sudah tampakkah keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ini di zaman sekarang? Dari sensus penduduk di dunia menyebutkan bahwa hampir semua negara jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Hal ini menunjukkan bahwa hadis Nabi tersebut sudah terlihat bukti kebenarannya di masa sekarang ini. Munculnya banyak perempuan pembuka aurat. Beberapa fenomena menjelang akhir zaman sudah terlihat. Tanda yang lain yaitu banyak perempuan-perempuan yang membuka auratnya. Lihat saja, pakaian tabarut sudah biasa terlihat di mana-mana, bahkan di kalangan perempuan muslimah sendiri. Pada kenyataannya, mereka pada hakikatnya tidaklah berpakaian. Mereka berlari di belakang model-model pakaian yang bermuncul dan mengikuti cara berpakaian orang barat. Bahkan, bentuk hijab perempuan muslimah yang ada pada zaman ini yang mereka sebut dengan model muslimah berasal dari shopping center. Maraknya perzinahan. Selain itu, di zaman sekarang, sepertinya perzinahan sudah merupakan hal yang lumrah. Beberapa bulan yang lalu, terdapat salah satu public figure yang ketahuan berzina dan terekspos media. Lantas, infotainment menggiring opini bahwa dia sebagai korban media elektronik. Hal ini sungguh ironis. Bahkan, di beberapa belahan dunia, terutama di negara barat, perzinahan sudah menjadi kebiasaan bagi para kawula muda. Satu rumah sebelum menikah hingga memiliki anak sebelum pernikahan. Hal ini sebagai salah satu indikasi bahwa zaman telah mengalami kebobrokan akhlak.
Dari beberapa tafsiran di atas semuanya mengarah pada satu wacana yang sama, yaitu di antara tanda hari akhir terjadi kekacauan akhlak pada diri manusia. Maka dari itu, sebagai muslimah kita harus mampu menjaga kesucian diri dalam berpakaian, berhias, menutup aurat, berbicara, dan bersikap dengan tegas di hadapan lawan jenis. Tidak memakai parfum yang menyengat ketika pergi keluar, dan masih banyak lagi wasilah-wasilah yang diajarkan Islam demi menjaga martabat seorang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan neraka memang belum tampak, namun umat Islam meyakini jika tempat ini sudah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hunian bagi hambanya yang zalim, ingkar, dan tamak. Neraka nantinya dipenuhi dengan siksa serta panas api yang menyala-nyala. Tahukah Anda jika ternyata api neraka pernah dibawa malaikat Jibril ke dunia? Untuk mengetahuinya, simak terus channel ini sampai selesai. Tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Berdasarkan riwayat hadis, panas api neraka mencapai 70 kali dari panasnya api di dunia. Tentu, uapnya saja akan mampu membakar tubuh-tubuh manusia yang berdosa di dalamnya. Pada awalnya, sang malaikat meminta api neraka sebesar buah kurma saja, namun penjaga neraka menolaknya, mengingat jumlah tersebut panasnya mampu melelehkan 7 langit dan seluruh bumi. Akhirnya, api yang dibawa ke bumi hanya sebesar biji zarah saja. Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api di dunia ini benar-benar cukup panas, ungkap para sahabat. Nabi Muhammad melanjutkan, tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Begitulah dahsyat panasnya. Dalam sebuah cerita dikisahkan Nabi Adam alaihissalam sesampainya di dunia kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Untuk memperoleh makanan terlebih dahulu harus bekerja keras. Namun ketika sudah mendapatkan bahan makanan, bahan-bahan tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi layaknya di surga, harus diolah lagi baru kemudian bisa dinikmati. Caranya adalah memasaknya dengan api. Akhirnya Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi api. Maka Allah mengutus malaikat Jibril agar meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik penjaga neraka untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api? Kata malaikat. Tanya malaikat Malik. Aku minta api neraka seukuran buah kurma, jawab malaikat Jibril. Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya. Malaikat Malik menjelaskan. Kalau begitu, berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja, minta malaikat Jibril. Bumi tandus kekeringan. Kemudian malaikat Malik menjawab, jika aku berikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan air di bumi akan mengering, sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Sang malaikat kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait jumlah yang pas api yang bisa dibawa ke bumi. Dan Allah pun berfirman, ambillah api dari neraka sebesar zarah. Malaikat Malik kemudian mengambil api neraka sebesar zarah, yaitu ukuran terkecil dari atom, lalu diserahkan kepada malaikat Jibril.
Malaikat Jibril merasakan api yang sebesar zarah masih terlalu panas untuk Nabi Adam alaihissalam. Lalu api neraka sebesar zarah itu terpaksa didinginkan dengan mencelupkannya ke dalam sungai di surga sebanyak 70 buah sungai. Setiap satu sungai 70 kali celupan. Setelah selesai dan dirasakan tidak terlalu panas, maka malaikat Jibril membawa api neraka ke bumi. Ternyata gunung pun tidak sanggup menahan panasnya api yang hanya sebesar zarah tersebut. Sebelum diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, api neraka itu diletakkan di atas gunung yang tinggi. Tetapi ketika api itu diletakkan, gunung tersebut hancur lebur sebab tidak mampu menahan panasnya api neraka yang sebesar zarah itu. Tanah, batu-batu, besi, dan semua yang ada di sekitar gunung, di dalam tanah, dan di atas daratan menjadi bara api yang sangat panas dan mengeluarkan asap tebal. Bahkan api neraka itu tembus hingga perut bumi dan menyebabkan munculnya bara api yang sangat besar di dalam perut bumi. Dahsyatnya, bara api yang ditinggalkan adalah berwarna hitam pekat, bukan berwarna merah menyala. Api yang kita gunakan hari ini adalah sisa-sisa api dari bara api yang membakar tanah, batu, dan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah bertemunya iblis dengan Nabi Muhammad SAW. Perintah pertemuan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat agar iblis menjawab semua hal yang ditanyakan Rasulullah. Bagaimana kisahnya? Tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Wahai iblis, Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah agar engkau menghadap Rasulullah SAW. Tutur malaikat. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, engkau jawab dengan sebenar-benarnya dan apapun yang ditanyakan Rasulullah. Jika engkau berdusta, walau hanya satu perkataan, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang sangat perih. Mendengar azab itu, iblis ketakutan dan akhirnya menyanggupinya dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Saat sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad, iblis memberi salam, namun tak mendapat respon. Hingga 3 kali salam itu juga tak dibalasnya. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah? Kata iblis. Nabi Muhammad menjawabnya, hai seteru Allah, kenapa engkau menunjukkan kebaikanmu? Janganlah engkau mencoba menipuku sebagaimana engkau tipu Nabi Adam. Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah. Hanya saja aku diharamkan Allah membalas salammu, ujar Rasulullah dengan meyakinkan. Ya Rasulullah, janganlah engkau marah. Kedatanganku adalah diperintahkan Allah untuk memberitahukan tipu dayaku terhadap umatmu. Aku iblis kepada Nabi. Beberapa saat kemudian, Rasulullah mengajukan beberapa pertanyaan. Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Mendengar pertanyaan itu, tubuh iblis ketakutan dan menjawab, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya untukku, jawab iblis. Apa maksudmu? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, apabila masuk bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arsy. Bagi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa, jawab iblis. Lantas, apa yang kau resahkan? Tanya Nabi.
Yang menghancurkan hatiku adalah malaikat dan semua isi alam yang siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa, jawab iblis lagi. Jika memang demikian, apa yang akan engkau lakukan kepada umatku? Tanya Rasulullah. Umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ulama yang memberi nasihat kepada manusia. Yang kedua, umat Anda yang sabar, syukur, dan ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar iblis. Nabi bertanya lagi, lalu siapakah yang ketiga dari umatku itu? Yang ketiga dari umatmu seperti Fir'aun, terlampau sombong dengan harta dunia serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita. Kemudian aku masuk ke dalam badannya, aku putarkan hatinya kemana saja sesuai kehendakku. Aku membuat dia senang kepada dunia. Umatmu yang ketiga itu akan melupakan ibadah, tidak mengeluarkan zakat, kata iblis. Lalu, apa siasatmu dalam mengganggu golongan umatku yang ketiga itu? Tanya Nabi. Iblis menjawab, aku menggodanya agar minta kaya dulu. Setelah kaya, ia akan sombong dan lupa beramal. Jika demikian, umatmu itu akan saling berebut harta, saling benci, dan menghina kepada yang miskin. Jika demikian, tinggal menunggu kehancurannya. Setelah mengerti akan tipu daya iblis itu, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar menjalankan ibadah puasa dengan penuh harap dan ridho kepada Allah SWT. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang benar-benar ikhlas dan tulus dalam berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.